Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar. Dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal Kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada, karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang. Dan kalau melihat kita biasanya nih ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti kebijakan pula, dan kemungkinan akan ada banyak waktu yang lebih lama dibutuhkan ke sana, belum lagi ada masa transisi dan sebagainya. Jadi saya kira mungkin Pak Yusuf Hamka melihat bahwa ini adalah tahun terakhir nih sebelum Pak Jokowi berakhir, sebelum mungkin Ibu Menteri Keuangan juga, Ibu Sri Mulyani juga akan mengakhiri jabatan di Kemenku di pemerintahan sekarang. Mumpung ini segera selesaikan, karena ini bagaimanapun sudah 22 tahun lebih ya. Iya. Dan pasti banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan, karena mungkin ya saya rasa saatnya sekarang lah kalau mau pemerintah kemudian mau membereskan segala banyak yang BLBI, walaupun sebenarnya sudah ada Satgas juga ya, tapi kan kita tahu ya kalau persoalan BLBI dan aset tracing dan banyak hal data yang tidak lengkap itu akan pembuktiannya kayak data-data yang lengkap, karena ada berita yang tendensius, provokatif, dan penggiringan opini yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pemegang kami itu di semua Pak. Iya, jadi meminta kepada lawyer Martin Ismail untuk mempelajari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dari kemarin bukti-bukti sudah dikumpul, walaupun ada yang di take down beberapa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi saya nyatakan bahwa ini
adalah kita menjaga bersama marwah Kementerian Keuangan. Saya sama Bu Mulyani itu saya respect, saya hormat, saya nggak ada apa-apa. Justru kita sayang sama Bu Sri Mulyani. Dan Pak Mahfud orang kesatria. Dan anak buah Bu Sri Mulyani yang satu juga cukup gentleman, yaitu Bapak Kepala Satgas BLDI kalau nggak salah. Jika utang 800 miliar dibayar pemerintah, begini janji bos jalan tol Yusuf Hamka. Dikutip dari merdeka.com, polemik adanya utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka semakin memanas. Terlebih adanya tuduhan pemerintah kepada Yusuf Hamka yang juga memiliki utang kepada pemerintah. Utang tersebut diketahui sekitar 800 miliar yang belum dilunasi pemerintah sejak tahun 1998 hingga kini. Harapan besar digaungkan oleh Yusuf Hamka agar pemerintah segera memberikan kepastian untuk membayar hutang tersebut kepadanya. Bahkan secara gamblang, ia pun telah memiliki rencana besar apabila utang tersebut dilunasi pemerintah. Kabar pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang menagih utang ke pemerintah Indonesia santer terdengar. Pria yang akrab disapa Baba Alun tersebut awalnya menagih hutang pemerintah kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CPNP senilai 800 miliar. Menurut informasi yang diperoleh, utang tersebut bahkan sudah menumpuk sejak tahun 1998 sampai saat ini. Upaya Yusuf Hamka menagih haknya tersebut ternyata mendapatkan perlawanan dari pemerintah. Yusuf Hamka dituduh memiliki utang negara atas 3 perusahaan di bawah grup Citra Marga. Makanya kan saya bilang kalau utangnya 700 miliar, saya kasih 100 kali lipat, 70 triliun bos kalau terbukti punya utang. Harus terbukti dulu, kalau enggak terbukti bayar saya 1 perak saja cukup, ucap Yusuf Hamka. Menurut penuturannya, dirinya memiliki bukti kalau tidak memiliki utang ke negara. Ya profnya ada dong, tambahnya. Hal tersebut sekaligus memastikan bahwa perusahaan di bawah naungannya sama sekali tidak memiliki riwayat utang kepada pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kalau saya punya utang, ngapain bikin berita acara kesepakatan? Ngapain saya dipanggil? Minta diskon pula ya kan? Sudahlah, jangan debat kusir, utang ya utang. Mau dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wa syukurillah, ngadu kepada Allah saja, kata Yusuf Hamka. Setelah upaya besar telah dilakukannya, Yusuf Hamka pun siap dengan rencana positif apabila pemerintah melunasi utangnya. Yusuf Hamka akan menggunakan uang tersebut untuk kegiatan sosial melalui yayasan yang ia buat nantinya. Pasti dong, saya akan bikin nasi kuning sebanyak-banyaknya. Terus saya akan punya yayasan kaum kere Indonesia. Saya akan manfaatkan itu untuk sosial, itu dana. Insya Allah saya amanah, don't worry bos, pokoknya dana itu saya gunakan untuk sosial pokoknya. Mudah-mudahan pemerintah bayar, kalau nggak bayar tenang aja, aktivitas sosial saya tetap berjalan terus, kata Yusuf.